Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan mengulas tentang teks proposal. Jadi teks proposal yang kemarin sudah kita singgung di awal, itu memiliki beberapa unsur. Jadi kan sebelum kita melakukan sebuah proposal itu kan kemarin ada hal-hal yang harus kita tinjau. Karena dia tidak selalu masalah tentang finansial, tapi kadang-kadang juga membahas tentang persetujuan atau background dasar kenapa kita harus melakukan sebuah penelitian atau kegiatan tertentu. Nah, pertama dalam proposal itu punya beberapa fungsi. Pertama, yang berkaitan dengan penelitian yang tentang agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Terus dipakai untuk mengajukan suatu tender. Jadi terus ada perayaan, pelatihan, perlombaan yang semuanya itu dasarnya harus jelas gitu. Nah, selanjutnya tujuan proposal. Jadi tujuan proposal itu tidak serta-merta hanya untuk dana atau finansial. Ada beberapa proposal yang dibuat memang sengaja untuk mendapatkan perizinan. Misalnya seperti kita sebut nama aja lah ya. Perusahaan misalnya Agung Podomoro gitu kan. Agung Podomoro itu kan perusahaan yang dari segi finansial saya pikir sudah cukup mapan gitu. Nah, tapi kadang-kadang untuk membangun sebuah properti itu kan butuh izin pemerintah, karena apalagi di kota besar kan, sistem penataan kota itu masih ada sistem regulasi yang jelas gitu. Misalnya kamu mau bangun rumah di tengah segitiga emas Kuningan Jakarta, nah itu udah pasti perizinannya butuh proses yang panjang. Nah, dalam proses itulah kita butuh proposal. Kenapa sih dari sekian banyak alasan dia harus bangun di sana gitu kan? Lalu dukungan-dukungan sponsor juga penting, karena dalam proses tender misalnya kalau kita bangun sebuah perusahaan atau rumah, properti-properti tertentu itu kan punya nama, punya kualitas, sehingga dalam menulis proposal kalau yang mendukung kita itu kualitasnya bagus, biasanya proyek kita itu juga akan dipertimbangkan gitu. Nah, untuk nama kegiatan itu harus disesuaikan dulu. Pertama, kalau dia proposal kegiatan maka harus mencakup nama lembaga. Kalau proposal penelitian maka kamu harus menuliskan variabel yang diteliti. Minimal satu variabel kalau dia tipe paradigma yang deskriptif. Oke? Karena apa? Karena ini kan kita ranahnya membahas teks yang sifatnya ilmiah. Beda sama cerpen yang kemarin kita pelajari. Kalau cerpen, isi tidak berhubungan dengan judul tidak masalah. Tapi kalau proposal atau karya ilmiah, judul harus menggambarkan isi, karena judul itu merupakan kerangka dasar dari latar belakang. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus kita tinjau dalam proses penulisan proposal. Pertama, ada tema, lalu sasaran, dan tempat serta waktu. Kenapa sih sebenarnya sasaran ini penting gitu kan? Padahal ya udah, kalau acaranya bagus kan otomatis pesertanya ada gitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah sasaran itu menentukan bentuk kegiatan gitu. Jadi misalnya kamu ngadakan pensi. Untuk orang yang 50 tahunan sama untuk anak SMA, nah bentuk kegiatannya kan pasti beda gitu, walaupun mungkin tema atau tujuan kegiatannya itu sama gitu. Selanjutnya dari tempat dan waktu gitu kan. Kalau misalnya tempat dan waktunya berbentrokan dengan temanya, maka itu juga menjadi masalah. Karena tempat, dekorasi, terus sistem penyelenggaraan itu juga menentukan keberhasilan sebuah acara. Nah, selanjutnya untuk masalah kepanitiaan dan anggaran biaya. Kepanitiaan ini juga perlu dibentuk untuk memastikan jalannya acara itu berhasil gitu. Terus estimasi dana juga tidak boleh terlalu berlebihan. Seperti yang kemarin udah pernah saya sebutkan, dalam aturan sponsor, biasanya sponsor 1 itu mengambil 60% dana. Sponsor 2 itu 30%, sponsor 3 itu 15%. Di luar dari itu, sebenarnya mereka hanya pendukung acara, tidak lagi termasuk ke dalam sponsor yang wajib kita iklankan. Jadi kan sponsor itu punya hak harus diiklankan misalnya produknya gitu. Tapi kalau dia tidak mencapai 15% dari dana total,
maka sebenarnya tidak wajib untuk diiklankan. Nah, gitu aturan sistem proposalnya gitu ya. Satu lagi, tempat penelitian itu juga sangat berpengaruh terhadap penilaian kalau proposal tersebut memang ditujukan untuk lomba. Misalnya gini, kamu membuat sebuah cara belajar baru untuk masyarakat lokal, tapi kamu melakukan penelitiannya di luar negeri. Bisa aja kalah gitu, walaupun bagus. Misalnya kamu mau buat sistem pembelajaran atau cara belajar drama untuk lakon wayang Indonesia, tapi buatnya di Inggris gitu. Nah, itu bisa saja gagal. Karena apa? Karena tempat kamu tidak berkoherensi dengan tema yang kamu buat gitu. Sekalipun bagus. Jadi memang pertimbangan memilih tempat, pertimbangan memilih waktu, pertimbangan memilih sasaran itu tidak semata-mata ditentukan dari kerennya, tapi masalah relevan nggak dengan tema yang ada gitu. Jadi bukan masalah bagus, mewah, tapi relevansinya gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang sambil kita buka buku paketnya supaya terbaca, coba buka buku paketnya yang di proposal halaman 213. Oke, sambil dibuka. Nah, di sini coba kita kembali ke halaman 160 dulu ya. Nah, di halaman 160 itu tipe proposal yang penelitian. Jadi ada perbedaan struktur ya antara yang kegiatan kemarin dengan yang penelitian. Jadi kalau sekedar kegiatan kan kita cuma jelaskan tempat, waktu gitu kan, terus tempat kegiatan, alasan kegiatan, landasan kegiatan. Tapi kalau kita membahas tentang proposal penelitian, itu tidak terlepas dari metode dan kerangka hipotesisnya. Jadi kerangka teoritis, hipotesis, terus metodenya, itu penting. Karena jalannya sebuah penelitian itu sangat dipengaruhi oleh metode dan hipotesis yang dia bangun gitu. Kalau metodenya sekedar deskripsi, beda mungkin penelitiannya. Kalau metodenya komparasi, beda lagi gitu kan. Maka di penelitian biasanya ditambahkan kerangka hipotesis dan metode penelitian. Itu bedanya antara proposal yang kemarin kita bahas, kegiatan, dengan yang penelitian. Sementara dalam proposal itu juga punya beberapa fitur bahasa. Jadi selain strukturnya kemarin, dia juga punya fitur atau konten bahasa yang harus kita buat supaya menjadi ciri khas tertentu. Yang pertama, dia mengandung pernyataan argumentatif. Ingat, kalau di K13, argumen itu tidak sekedar alasan, tapi data pendukung. Jadi misalnya, kenapa sih kamu harus mengadakan kegiatan 17-an? Apa sih data pendukungnya? Kenapa sih kita harus melakukan kegiatan menanam 1 juta pohon? Kenapa sih kita harus menyediakan ruang tanaman hijau atau RTH di tengah perkotaan? Jadi harus ada datanya dulu gitu. Data yang mendukung kegiatan atau penelitian yang kita laksanakan. Itu namanya pernyataan argumentatif. Setelah itu, kalau misalnya argumennya udah bagus, kita lanjut ke pernyataan persuasif. Jadi kalau persuasif ini dia sifatnya ngajak. Kalau kita ngajak orang gimana? Misalnya kita bilang, ayo kita ke kantin, gitu kan? Marilah, lakukanlah. Tapi melarang juga tergolong ke dalam persuasif. Jadi kalau misalnya kita bilang, jangan pakai narkoba, jangan mengonsumsi penyedap. Nah, itu juga tergolong persuasif. Jadi sebenarnya persuasif itu tidak selalu tentang ajakan, tapi juga larangan. Intinya, dia mengarahkan kita pada kerangka berpikir tertentu. Nah, itu persuasif. Kita harus, setelah kita dengar kalimat itu, kita harus melakukan sesuatu hal yang senada dengan isi dari kalimat tersebut. Baik itu larangan, baik itu perintah. Jadi sifatnya sama-sama persuasif gitu ya.
Terus dia mengandung kata-kata teknis, ya seperti yang mungkin kamu udah pernah dengar ya, kata teknis di kelas 10 pada teks prosedur mungkin, atau laporan hasil observasi. Yang dikatakan kata teknis itu adalah kata yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Misalnya dalam dunia kedokteran ada istilahnya perforasi, pendarahan. Kalau kita secara awam mengartikan pendarahan itu, oh berarti dia berdarah gitu kan. Tapi ternyata tidak. Perforasi itu adalah pendarahan bagian dalam organ. Misalnya orang kecelakaan, dia nggak berdarah tapi dia meninggal gitu. Ternyata organ limpanya pecah misalnya gitu. Nah itu perforasi. Jadi ada kata-kata tertentu yang memang harus digunakan istilah. Karena kata-kata yang biasa tidak mewakili maknanya gitu. Seperti perforasi tadi. Atau misalnya dalam ekonomi ada istilah equilibrium. Kalau kita artikan secara harfiah, equilibrium itu ya keseimbangan. Tapi keseimbangan yang seperti apa gitu kan? Ya mungkin kalau orang awam ya seimbang aja gitu. Padahal equilibrium itu banyak kajian ya. Mungkin dari segi kurs, bursa saham, terus dari segi nilai mata uangnya gitu. Jadi yang dikatakan kurva pasarnya, kurva grafiknya, nah itulah yang dikatakan kata teknis. Jadi kenapa harus kita buat istilah-istilah tertentu, bukan mau mempersulit, tapi memang kata-kata biasa tidak mewakili makna dari kata itu gitu. Kalau kita artikan pakai kata biasa, orang malah jadi takutnya salah pengertian gitu. Makanya bidang-bidang ilmu tertentu, khususnya dalam proposal, kita menggunakan istilah teknis gitu untuk memperdalam bidang kajian itu. Selanjutnya kita juga menggunakan kata kerja tindakan, ya. Kata kerja tindakan juga sering disebut sebagai kata kerja aktif. Jadi cara gampangnya, kalau kita mendefinisikan kata kerja aktif, lihat aja yang berimbuhan me dengan ber. Kalau dia udah me dan ber, biasanya itu udah pasti aktif. Contoh, kakak menulis novel, itu aktif. Saya berlari di lapangan, itu aktif. Tapi kalau dia ngarah ke saya terjatuh di lapangan, itu pasif. Atau saya diajak teman saya pergi, itu pasif. Pokoknya yang dikatakan tindakan selama dia imbuhannya me atau ber. Di luar dari itu berarti dia bukan verba aktif. Oke, selanjutnya nomor 5, kata pendefinisian. Saya pikir kamu pasti sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan definisi. Definisi itu terjadi ketika kita mau memberikan batasan pada sesuatu. Misalnya saya nanya, lumba-lumba itu apa ya gitu kan. Pasti kamu bilang, oh lumba-lumba itu adalah hewan mamalia yang tinggalnya di laut. Mamalia itu apa ya? Mamalia itu hewan yang punya kelenjar susu, gitu kan. Oh gitu, berarti definisi itu memberikan kita batasan. Sehingga kita kalau lihat lumba-lumba, kita tahu batasannya yang mana. Gitu. Ada 2 ciri definisi. Ada definisi itu yang panjang, ada definisi itu yang pendek. Kalau panjang, biasanya dia pakai kata adalah. Misalnya, kucing adalah vertebrata yang tergolong ke dalam karnivora dan masih memiliki rambut pada tubuhnya. Itu adalah. Tapi kalau cuma mau mendefinisikan hal-hal pendek, misalnya equilibrium adalah keseimbangan pasar. Nah itu pakai iyalah. Gitu. Jadi beda ya. Kemarin kan sempat ada yang nanya, Ustadz apa sih beda adalah dengan iyalah? Kan sering tuh muncul di soal gitu kan. Jadi batasannya seperti itu. Kalau adalah ketika kita mau mendefinisikan sesuatu yang panjang, kalau iyalah ketika definisinya itu singkat gitu, sekedar mungkin kayak idiom aja atau seperti batasan singkat aja, maka pakai iyalah gitu. Itu beda pendefinisian. Sama juga dengan merupakan. Kalau merupakan itu dia sejalan dengan si adalah. Jadi kalau kamu pakai adalah, merupakan ketika mau mendefinisikan sesuatu yang
luas atau panjang, tapi ialah khusus untuk yang definisi singkat. Lalu ada kata-kata perincian. Kata-kata perincian ini seperti ada kata-kata serta, dan, terus terbagi atas beberapa aspek, tergolong. Nah, itu namanya kata-kata perincian. Atau sering disebut kopula. Jadi kalau dalam kalimat ada istilah kopula yang menjelaskan kata-kata seperti tergolong, terdiri atas, terbagi atas beberapa sub. Nah, itu namanya kopula atau kata perincian, gitu ya. Terakhir ada kata keakanan. Keakanan itu sebenarnya akan sih, kayak kita memprediksi sesuatu gitu. Jadi kan proposal ini kan adalah rancangan kegiatan yang pastinya belum dilaksanakan, kan gitu. Makanya kita sering menggunakan kata-kata prediktif. Misalnya gini, Indonesia akan merajai perekonomian dunia pada tahun 2025. Kesempatan ini penting untuk kita tanggapi karena bursa-bursa saham yang saat ini beredar memancing para investor luar negeri untuk melakukan investasi, gitu kan. Kan itu belum terjadi, kita masih bilang akan, gitu kan. Itu namanya kata keakanan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present future, gitu kan. Itulah kira-kira jenis kata keakanan. Berlawanan sama teks naratif. Kalau naratif dia kan yang sudah terjadi. Kalau proposal dia yang belum terjadi. Makanya dikatakan dia pakai kata keakanan. Oke? Lalu ingat, dalam proses mengkaji struktur dan kaidah kebahasaan, pedoman KBBI dan tata bahasa itu penting. Jadi bukan berarti mau bagus terus kamu langgar semua penggunaan kata-katanya. Jadi ada diksi-diksi yang memang harus kita timbang juga. Misalnya kamu bilang manusia itu tewas. Itu kasar gitu, karena biasanya tewas itu untuk penjahat, perampok. Standarnya meninggal lah gitu ya. Kalau mati itu untuk hewan, wafat itu untuk pahlawan. Bagaimana kalau misalnya kita buat kalimat Kartini tewas pada tanggal sekian? Nah, itu kan kalimatnya mungkin maknanya kita mau bilang dia meninggal, tapi jadi kasar gitu. Nah, seperti itu. Jadi konten kebahasaannya itu juga harus mempertimbangkan diksi. Mungkin maknanya sama, tapi kalau kamu letakkan di tempat yang nggak pas, jadi kalimatnya terkesan punya makna yang salah gitu. Padahal benar secara denotasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itulah konten kebahasaan yang kita bahas dalam proses membuat proposal. Nah, ingat, kalau ada pertanyaan nanti setelah mendengar rekaman ini boleh ditanyakan via WA di grup atau di Japri gitu ya. Jangan lupa coba baca contoh proposal yang ada di bukumu. Terus kamu coba sendiri di rumah sambil lihat mana sih yang dikatakan verba aktif, coba cari-cari sendiri, digarisi. Mana sih yang dikatakan kata teknis, terus mana sih yang dikatakan sebagai kalimat definitif. Nanti catatan itu dibuat rapi-rapi. Suatu saat saya minta untuk dalam bentuk foto. Nah, nilainya itu saya ambil untuk nilai UH1. Oke, jadi UH1 saya tugasnya adalah kamu buat catatan pribadi. Jadi nggak saya batasi harus seperti apa, karena kalau kamu buat pakai bahasa sendiri pasti bacanya lebih gampang, lebih dipahami. Tapi kalau saya yang mendikte atau menyimpulkan, susah kamu ingatnya gitu kan. Jadi coba buat catatan pribadi, nanti masing-masing foto. Tapi tidak sekarang, setelah bulan ini habis atau setelah materi bab 4 ini habis, barulah saya minta fotonya. Jadi dikumpulkan aja dulu. Oke? Terus itu kan tadi kita sudah bahas tentang sistematika dan konten kebahasaan. Di sini ada contoh latar belakang supaya kita nanti mengkaji karya ilmiah nggak sulit. Sama-sama kita baca sedikit ya. Judulnya apa nih? Oh, nggak ada ya. Langsung ke latar belakang. Membaca dan menulis merupakan dua jenis keterampilan yang harus dikuasai para siswa
dalam bahasa dan sastra Indonesia di samping menyimak dan berbicara. Keduanya termasuk ke dalam ragam bahasa tulis yang besar sekali kontribusinya bagi prestasi dan masa depan para siswa. Membaca dan menulis juga merupakan identitas peradaban sebuah masyarakat, sekaligus kunci keberhasilan kemajuan sebuah bangsa. Jadi kan, kemarin kan sempat saya bilang, belajar bahasa itu bukan soal banyaknya buku yang kamu hafal, tapi masalah kerangka berpikir. Ada orang yang hafalannya banyak, tapi dia nggak tahu bahwa hafalannya itu kemana gitu. Kerangka berpikir itu menggambarkan cara kita mengorganisasikan sesuatu. Jadi biasanya wawancara dilakukan bukan mau melihat seberapa pintar dia, tapi seberapa bagus dia mengorganisasikan hal-hal yang ada di sekitar dia gitu. Nah, jadi kalau kamu rajin baca, di soal-soal TPS yang diujikan di universitas pada saat ini untuk mengukur tingkat keterbacaan. Jadi tingkat keterbacaan itu tidak bisa dikamuflasekan. Kalau kamu jarang baca, otomatis level membacamu akan turun setiap harinya. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang sekalipun biologinya bagus, misalnya 90, matematikanya 100, ketika TPS dia bisa jatuh gitu nilainya, bisa nggak lulus. Kenapa? Karena dia mungkin bagus dalam berpikir, tapi dia jarang baca. Jadi ilmu-ilmu yang dia punya itu akhirnya nggak jelas arahnya kemana gitu. Tapi kalau orang bagus tingkat keterbacaannya, biasanya dia tahu mengaplikasikannya gitu. Makanya Singapura itu kan termasuk negara yang tingkat keterbacaannya tinggi. Makanya mereka kelas-kelas 11 aja udah bisa buat aplikasi, udah bisa buat penelitian. Kenapa? Karena di samping mereka belajar, mereka juga bagus mengorganisasikan informasi. Jadi mereka tanggap sama perubahan gitu. Nah, itulah yang diukur di PISA kemarin atau First International Student Assessment. Jadi bukan soal banyak yang kamu baca, tapi berapa banyak yang kamu pahami dan kamu gunakan. Nah, terus di sini katanya, namun sayangnya dua keterampilan inilah yang selalu menjadi persoalan klasik di dunia pendidikan Indonesia. Realitas kemampuan membaca dan menulis para siswa memang tidak menggembirakan. Jadi waktu dites di ASEAN, Indonesia itu ranking 62 dari 63 negara yang dites. Ranking kedua terakhir gitu ya. Padahal kita dari SD diajari baca gitu. Bisanya rankingnya ranking terakhir. Ternyata kita bisa baca tapi tidak bisa mengartikan isi bacaan. Makanya kita dianggap sebagai negara yang buta huruf secara fungsional. Bisa baca gitu, tapi nggak tahu apa yang dibacanya itu apa gitu. Kan sering kan kalau kalian saya suruh baca, coba baca nih paragraf ini, terus saya tanya, ini apa artinya gitu, maksud paragraf itu apa? Kalian bingung menjelaskannya. Nah, itu namanya disfungsi literasi atau buta huruf secara fungsional. Bisa baca, tapi nggak tahu yang dibacanya itu apa gitu. Nah, terus hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hanya mampu menguasai 30%. Jadi anak-anak Indonesia itu, misalnya disuruh baca nih, dia cuma bisa nangkap 30% dari yang dia baca. Terus mereka menemukan kesulitan membaca soal-soal membentuk uraian. Gitu. Jadi kalau misalnya ada soal esai, apa yang diminta soal, apa yang dijawab. Kan sering gitu ya, kita agak kurang nyambung gitu. Nah, itu namanya tidak paham konteks. Jadi, kurikulum baru tidak beberapa lama lagi diberlakukan merupakan momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan itu. Apalagi dengan pendekatan yang digunakan kurikulum ini sangat kondusif bagi dilakukannya upaya tersebut. Kurikulum baru memberdayakan peran guru dalam pengembangannya, terutama dalam pemilihan materi, penggunaan metode, serta bagaimana peran para pembelajar dalam proses belajar di kelas. Jadi, dalam proses membuat proposal, kan kamu bisa lihat di sini. Ada apa tadi? Pengertian kan? Di awal dibilangnya, membaca dan menulis merupakan, itu pengertian variabel. Yang kedua, alasannya. Kenapa sih penting kita mengadakan kegiatan literasi? Di sini kan dibilangnya, bahwasanya Indonesia itu masih rendah rankingnya di tingkat ASEAN. ASEAN loh, bukan dunia gitu kan.
masih ASEAN ini rendah. Selanjutnya dari segi gambaran solusinya apa? Dengan adanya kurikulum baru, kita akan menggalakkan literasi. Nah, jadi dengan demikian terangkatnya prestasi dan keterampilan, ada simpulan kan di akhir. Itu dia. Jadi proposal itu latar belakangnya memuat satu, adanya definisi, masalah, tujuan, sama sedikit gambaran solusi. Nah, itu yang menjadi ciri dari proposal. Oke? Sampai di situ saya pikir sudah agak mantap ya. Nah, itu untuk latar belakang. Lalu untuk tujuannya juga harus jelas. Terus pendekatan, metode, skenario, sarana dan waktu penyelesaian. Untuk konten kebahasaan, di sini ada kegiatan istilah ya. Salah seperti hipotesis. Hipotesis itu ada dugaan sementara. Terus minat baca, populasi, sampel. Populasi itu kesatuan bidang yang mau diteliti, kalau sampel bagian kecilnya gitu ya. Itu istilah ilmiahnya. Terus ada kata kerja, tindakan tadi ya, berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan. Terus menggunakan kata pendefinisian, adalah, merupakan, yaitu, yakni. Ini nanti dicatat ya, pribadi aja, buat contohnya satu. Terus menggunakan kata yang bermakna perincian, pertama, kedua. Selain itu, tergolong. Terus ada kata-kata akan, seperti diharapkan, direncanakan, dan bermakna lugas atau denotatif. Nah, ini penting sekali. Dalam teks-teks ilmiah seperti proposal ataupun karya ilmiah, semuanya harus denotatif atau bermakna yang sebenarnya. Sangat dilarang sekali kamu menggunakan kata-kata yang sifatnya konotasi atau idiom. Jadi jangan pernah menggunakan idiom misalnya seperti kepala besar, panjang tangan. Nanti kalau kamu buat di teks seperti proposal, itu akan diartikan secara sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang kepala besar, betul-betul diartikan kepala yang besar gitu. Padahal kan idiomnya itu maksudnya sombong gitu. Tapi jangan gunakan hal-hal seperti itu di proposal. Sangat fatal akibatnya. Karena semua orang tahu ketika membaca proposal kita harus menggunakan makna denotasi. Jadi hindarilah kalimat-kalimat seperti peribahasa, majas, idiom ketika menulis proposal. Beda kalau nulis cerpen. Kalau nulis cerpen kan kita mesti ada majas, malah makin bagus gitu kan. Kalau proposal makin ada majas itu semakin membingungkan gitu ya. Jadi hindarilah kata-kata bermakna konotasi dalam proses penulisan proposal. Di sini ada tabel. Tabelnya di sini tentang kata teknis tadi. Jadi maksudnya apa sih gitu kan? Kalau novel itu adalah jenis karya sastra yang sifatnya happy ending atau tidak tragis. Terus ada lagi fonem. Fonem itu bunyi bahasa yang bisa membedakan arti. Jadi misalnya gini, kalau di Indonesia nggak gitu jelas sih, tapi kalau dalam bahasa Mandarin atau Arab, itu kan panjang pendeknya bunyi membedakan arti. Nah itu namanya fonem. Bahasa Indonesia apa ya contoh fonem yang jelas? Misalnya antara penggunaan kompleks sama kompleks. Nah, beda S aja. Itu beda maknanya. Kalau kompleks dia lebih ke sesuatu yang sifatnya real. Kalau kompleks itu masih abstrak. Terus kalau dalam bahasa Inggris sih yang paling nampak. Misalnya kalau jamak ya. Jamaknya anak-anak kan kalau kita artikan children. Tapi kalau anak aja child gitu kan. Bedanya cuma sedikit aja sih gitu, tapi maknanya besar. Nah itu namanya fonem. Ketika ada terjadi perubahan bunyi kecil, tapi menyebabkan perubahan makna yang besar, itu fonem.
Terus kalau gamelan itu alat musik yang dipakai untuk budaya daerah biasanya. Tapi sekarang udah jarang sih dipakai. Bakteri itu benda kecil yang sering menginfeksi manusia. Makanya kita harus cuci tangan. Tapi bakteri itu beda dengan virus ya. Virus itu setengah hidup, kalau bakteri itu dia full makhluk hidup. Terus keterbacaan itu dia tingkat kemampuan membaca kita. Kalau sampai saat ini ada 5 level. 1, membaca simbol. 2, membedakan fakta opini. 3, mengetahui majas. 4, mengetahui proporsi artikel. 5, membedakan berita asli dan palsu. Kenapa Indonesia sering ketipu berita palsu? Karena tingkat keterbacaan masyarakat Indonesia itu rendah. Jadi gampang dibohongi. Kalau orang yang tingkat keterbacaannya tinggi, dia gampang membedakan mana berita asli dan palsu. Gitu dia. Itu namanya tingkat keterbacaan. Terus permintaan pasar. Ini biasanya dalam ekonomi ya. Kayak permintaan barang, terus hukum pasar, makro, mikro, hukum permintaan, seperti itu. Kalau gravitasi dipakai di bidang ilmu geografi dan fisika ya. Gravitasi itu gaya berat yang terjadi pada benda supaya dia tidak mengambang. Ya, seperti di luar angkasa kan nggak ada gravitasi gitu kan. Huruf itu adalah satuan alfabet dalam bahasa-bahasa. Jadi alfabet itu tidak sama setiap bahasa. Misalnya bahasa Filipina, dia tidak ada huruf E. Jadi Filipina itu tidak mengenal istilah E. Nggak ada alfabet E di sana. Terus sanitasi itu kebersihan, pola-pola bagaimana higienisitas kita dalam kehidupan, misalnya seperti water close, terus air, kebersihan lingkungan itu sanitasi. Kalau gurindam itu jenis sastra yang dipakai pada abad kerajaan Islam. Dia 1 bait 2 baris bersaja AA, semua isi biasanya berisi hukum. Karena pada masa itu dia itu konstitusi. Seperti misalnya gini, barang siapa tiada beragama, niscaya tidak boleh dibilang nama. Silang selisih jangan dicari, jika bersua janganlah lari. Itu contoh gurindam. Jadi dia 2 baris, ujungnya sama, semuanya isi. Dan biasanya berisi perintah, kalau nggak agama, dia hukum. Nah, dia tergolong sastra lama, makanya sekarang nggak pernah lagi sih kita kalau di media sosial atau di mana-mana lihat gurindam. Karena gurindam ini jenis sastra lampau, yang mungkin kalau masyarakat modern udah males gunakannya gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itulah seragaman istilah yang biasa kita gunakan dalam bidang-bidang keilmuan, khususnya ketika kita menulis teks proposal. Oke, waktunya sudah selesai untuk konten kebahasaan hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya nanti. Itu saja, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan via WA, grup ataupun Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.